Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel YouTube Mama. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi, seperti yang teman-teman baca di thumbnail ataupun di judul, untuk video kali ini Mama akan kasih sedikit tips ataupun cara menabung yang mudah untuk pelajar ataupun untuk anak-anak. Nah, cara menabungnya ini gampang banget, tinggal kita sisihkan aja dari sisa uang jajan. Jadi buat teman-teman ataupun buat bunda-bunda yang pengen banget ngajarin anaknya buat nabung, bisa disimak videonya sampai akhir ya. Nah, di sini Mama juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini, terus juga buat teman-teman semua yang selalu setia nonton dan komen di setiap video Mama. Mama juga ucapkan terima kasih banyak. Terus juga buat teman-teman yang baru ketemu dan baru bergabung di channel Mama ucapkan selamat datang ya. Semoga video Mama di sini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, sebelum Mama kasih tahu gimana cara menabung ataupun metode menabungnya, yang pertama kita harus bisa jelasin ataupun bisa kasih tahu ke anak kita tujuan dari menabung ini buat apa. Jadi contohnya nih anak kita itu pengen banget beli mainan ataupun beli peralatan tulis. Jadi kita bisa jelasin dari sisa uang jajan mereka itu bisa membeli barang yang mereka suka. Jadi yang pertama kita harus pinter-pinter jelasin ataupun kasih tahu tujuan dari menabung itu apa. Nah, kenapa di sini Mama itu terinspirasi untuk membuat cara menabung yang mudah untuk anak-anak ataupun pelajar. Ya, sebenarnya untuk menabung itu simple aja ya teman-teman, apalagi untuk anak kecil. Tinggal kita siapin aja celengan plastik ataupun celengan kaleng, terus kita suruh aja nih anak kita masukin uang ke dalam celengan. Tapi untuk anak-anak zaman sekarang, terkadang pemikiran mereka itu udah jauh lebih dewasa. Jadi anak kecil itu bahkan suka banget kalau misalnya kita jelasin sesuatu yang membuat mereka itu harus berpikir. Terus juga anak-anak zaman sekarang juga menurut Mama ini suka banget dikasih tantangan ataupun challenge. Nah, makanya di sini cara metode ataupun cara menabung yang Mama buat semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua supaya kita lebih giat lagi nih buat ngajarin anak kita untuk menabung. Nah, terus juga di sini untuk cara yang kedua, sebelum Mama kasih tahu metodenya seperti apa, kita harus bisa jelasin ke anak kita untuk waktu menabungnya itu berapa lama. Nah, untuk cara yang mudah kita jelasin. Lebih baik kita ambil rentan waktu yang nggak begitu lama ya teman-teman. Contohnya nih kita buat metodenya itu dalam waktu 1 bulan. Nah, jadi kalau misalnya dalam 1 bulan itu kita berhasil, nanti untuk jangka waktunya kita perpanjang lagi supaya anak kita ini lebih semangat lagi untuk menabung. Nah, terus juga untuk yang ketiga di sini untuk nominalnya bebas aja. Jadi tergantung dari sisa uang jajan mereka. Jadi nanti anggap aja nih per hari uang jajan mereka itu sekitar Rp5.000. Nah, berapapun yang mereka sisihkan dari sisa uang jajan, itulah yang kita buat sebagai tabungan. Nah, terus untuk metode yang Mama buat ini, kita anggap aja di setiap hari Minggu ataupun hari libur, anak kita itu tetap kita kasih uang jajan. Tapi bedanya kalau hari sekolah itu uang jajannya sebesar Rp5.000. Terus juga di hari libur ataupun di hari Minggu itu uang jajannya bisa kita kurangin jadi Rp2.000. Tapi sebenarnya bebas aja, tergantung dari kemampuan kita masing-masing, itu berapa yang mau kita kasih ke anak kita sebagai uang jajan. Nah, kenapa di sini Mama buat aja hari Minggu ataupun hari libur itu anak kita masih dapat uang jajan supaya mereka tetap bisa menyisihkan uang walaupun mereka dikasih uang jajan di hari libur ataupun di hari Minggu. Nah, sebisa mungkin mereka itu harus tetap bisa menyisihkan berapapun nominalnya untuk ditabung. Terus juga di sini Mama kasih 1 kali kebebasan untuk anak-anak ataupun untuk pelajar itu untuk menghabiskan semua uang jajannya. Jadi ada 1 hari kita kasih kebebasan untuk mereka nggak nabung.
Nah, terus di sini Mama mau kasih tahu untuk metodenya seperti apa. Jadi karena di sini kita buat aja lama waktu menabungnya itu sekitar 1 bulan. Jadi Mama buat di sini tabel ataupun kotak sebanyak 30 kotak. Nah, jadi nanti untuk di setiap kotak ini kita tulis aja berapapun nominalnya. Jadi untuk nominalnya itu terserah mau Rp100, mau Rp200, itu bebas aja. Jadi nanti kita juga bisa kasih tahu ke anak kita ataupun suruh mereka isi sendiri di setiap kotak itu berapa nominal yang mau mereka sisihkan untuk tabungan. Jadi nanti misalnya nih mereka menerima uang jajan, terus juga sepulang sekolah uang jajannya itu masih ada sisa. Nah, mereka bisa bebas memilih nominal yang ada di kotak. Jadi sebenarnya untuk cara ini membuat anak kita itu lebih semangat untuk menabung. Walaupun kalau misalnya kita sebagai orang dewasa ngelihatnya, kalau metode kayak gini sih semuanya bisa ngelakuin. Tapi kalau misalnya anak kita langsung aja nih kita suruh masukin sisa uang jajan ke dalam celengan. Nah, mereka tuh mungkin ada rasa bosan untuk menabung. Jadi kalau misalnya kita buat sedikit tantangan ataupun challenge seperti ini, kemungkinan mereka itu bisa tertarik nih. Berarti besok mereka harus bisa menyisihkan uang lagi untuk menabung dengan nominal yang udah mereka tentukan sendiri. Nah, dengan metode ini kita juga bisa ngajarin anak kita itu untuk berhitung ya teman-teman. Jadi misalnya nih dengan uang 5.000, mereka itu tahu batasan berapa uang yang bisa mereka pakai untuk jajan. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah tabel itu mereka buat nominalnya sebesar Rp2.000, berarti 2.000 itu yang akan mereka tabung. Berarti uang yang bisa mereka pakai untuk jajan itu hanya sebanyak Rp3.000. Nah, terus di sini Mama mau coba tulis dulu untuk nominal di setiap kotak. Jadi nanti untuk nominalnya teman-teman juga bisa contoh untuk angka yang udah Mama tulis, ataupun teman-teman bisa suruh anak-anaknya itu menuliskan sendiri berapa nominal yang mereka suka. Jadi di sini Mama juga buat satu hari ataupun satu kolom yang nggak ada jumlahnya. Jadi Mama buat aja Rp0. Kenapa? Seperti yang udah Mama jelasin tadi, Mama kasih 1 kali kebebasan untuk anak-anak ataupun untuk mereka itu menghabiskan uang jajannya. Jadi supaya mereka juga nggak bosen, makanya di sini kita kasih 1 hari kebebasan untuk mereka nggak nabung. Nah, terus di sini juga Mama buat beberapa kolom itu yang nominalnya sesuai dengan uang jajan mereka. Jadi kalau misalnya Mama kasih uang jajannya itu sebesar 5.000, jadi di sini Mama tulis juga untuk beberapa kotak itu angkanya Rp5.000. Nah, misalnya nih anak kita itu 1 hari itu membawa bekal dan mereka lagi nggak pengen jajan. Nah, uang itu bisa langsung mereka sisihkan untuk tabungan. Tapi balik lagi di sini kita juga jangan memaksakan anak kita. Kita kasih aja kebebasan untuk mereka menabung sesuai dengan sisa uang jajan. Nah, terus di sini Mama mau coba buat simulasinya. Jadi misalkan nih di hari pertama ataupun di hari Senin, itu uang jajan mereka sisanya masih ada Rp500. Nah, mereka tinggal pilih aja di kolom mana mereka menuliskan nominal Rp500. Jadi tinggal dikasih tanda silang aja ya teman-teman. Nah, kalau misalnya nih uang jajan mereka itu ternyata nggak ada nominal yang mereka tulis di setiap kolom. Misalnya nih untuk sisa uang jajannya itu ternyata masih ada Rp2.000. Tapi untuk di kolom yang mereka tulis itu nggak ada nominal Rp2.000. Jadi nanti mereka bisa pilih sendiri untuk nominalnya, itu bisa disesuaikan. Misalnya nih mereka menuliskan nominal 1.500 dan juga nominal 500. Jadi itu bisa mereka silang sebanyak 2 kali sesuai dengan sisa uang yang masih ada.
Nah, terus untuk metode menabung ini bisa juga sih sebenarnya kita terapin untuk orang yang udah kerja tapi yang belum punya keluarga itu juga bisa. Contohnya nih, misalkan nih mama seorang karyawan yang belum menikah dan setiap hari mama itu menyisihkan uang makan untuk makan siang di kantor itu sebesar 15.000. Nah, mama juga bisa menyisihkan sisa uang makan tadi untuk ditabung. Jadi nanti tinggal kita ubah aja untuk nominal yang ada di kolom itu tinggal kita sesuaikan. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, metode ataupun cara menabung yang mudah untuk pelajar ataupun untuk anak-anak dari sisa uang jajan. Jadi semoga videonya bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi nih buat kita semua. Terus juga terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton video Mama dari awal sampai akhir. Ketemu lagi ya di video selanjutnya dan juga di video tentang keuangan lainnya. Assalamualaikum, bye-bye.